Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Wahyu 9 ayat 20 dan 21 yang berbunyi, "Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat manusia fasik itu tidak mau bertobat. Umumnya, sebagai es yang memang sudah membatu tidak akan pernah meleleh karena dipukul, tetapi karena dipanaskan. Hati yang keras dan dingin tidak akan pernah bertobat karena dihukum, tetapi hanya sentuhan kasih yang hangat dan lemah lembut yang mampu melakukannya untuk melembutkan hati yang keras itu. Kebenaran firman Tuhan ini terungkap jelas dalam bagian kedua di kitab Wahyu pasal 9. Penulis kitab Wahyu 9 ini mencatat bagaimana Tuhan Allah menjatuhkan hukuman kepada orang-orang fasik pada waktu sangkakala ke-6 ditiup. Malapetaka datang kepada manusia dalam bentuk perang. Tidak jelas perang apa yang dimaksudkan. Pertama, Alkitab mencatat bahwa Tuhan melepaskan keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Eufrat. Ini adalah malaikat-malaikat jahat. Mereka diizinkan untuk mendatangkan bencana perang. Daerah dekat sungai Eufrat secara literal tidak harus daerah timur tengah. Pada zaman purba, daerah sungai Eufrat adalah wilayah Asyur atau Babilonia yang merupakan simbol kekuatan si jahat itu. Perang ini dahsyat sekali dan akan membunuh sepertiga umat manusia. Namun, sekali lagi perlu diperhatikan bahwa semua gambaran ini adalah simbol atau lambang, bukan literal. 20.000 laksa pasukan berkuda, penunggang kuda berbaju sirah merah, biru, dan kuning, kepala kuda seperti kepala singa, mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Semua ini adalah simbol-simbol saja, hanya menggambarkan betapa banyak tentara dan dahsyatnya peralatan perang mereka. Hal yang paling utama dalam bagian ini adalah sekalipun Tuhan Allah telah mengirimkan hukuman dengan mengizinkan si jahat untuk merancangkan malapetaka perang bagi manusia, akan tetapi mereka yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Hukuman tidak membuat mereka bertobat, malah sebaliknya mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala. Mereka tidak berpaling kepada Allah yang sejati, tetapi bersikukuh berkeras hati dengan penyembahan berhala mereka itu. Orang-orang Kristen, orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus harus bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, yang telah melembutkan hati mereka yang mau bertobat kepadanya saja.
Pertobatan bukanlah karena dipaksa dengan hukuman, tetapi oleh sentuhan kasih karunia Tuhan Allah Bapa yang begitu besar, sehingga setiap orang yang mau percaya akan diselamatkan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal di surga. Sebagaimana ditegaskan dalam Yohanes 3 ayat 16 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini telah mengingatkan kami semua sebagai umat milik-Mu. Karena Dikaulah Sang Pemilih atas hidup dan mati kami, maka kami sungguh-sungguh harus sadari jangan pernah untuk menjadi orang fasik. Sebab umat manusia fasik itu tidak akan pernah mau bertobat. Untuk itu Bapa, tolong kami, mampukan kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, boleh mengendalikan segala keberadaan kami, hati, akal, dan pikiran kami, kiranya senantiasa dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat melaksanakan apa yang memang berkenan di hati Tuhan saja, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga saat ini mau berdoa bagi setiap pergumulan hidup kami yang kami hadapi, kami percaya menyangkut juga sakit penyakit yang kami derita saat ini Bapa. Jamahlah diri kami, baik penyakit yang jasmani sifatnya maupun terlebih penyakit rohani kami. Tolong kami oleh mujizat kesembuhan daripada-Mu itu, kami boleh dibebaskan karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu saja yang kami mau andalkan sepenuhnya. Kami mau berdoa, tetap bersyukur dengan sepenuh hati kami ini, dengan menyebut Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu lah kami mau berdoa, bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.